Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaromin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, guru-guru kita semuanya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan kembali berkumpul di tempat yang baik, tidak ada lain, tidak ada bukan, tujuannya adalah untuk ngaji bersama. Doa dan harapan kita mudah-mudahan dengan kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali ngaji kita, masih pada halaman yang ke-6, bakasan seputaran amar ma'ruf nahi anil mungkar. Karena amar ma'ruf nahi anil mungkar ini adalah satu tugas kita semuanya sebagai seorang muslim, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka pada kesempatan malam hari ini kita kembali bahas, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang di dalamnya, yaitu orang-orang yang menunaikan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadi dzalimi aw liyab'asanallahu 'alaikum iqaban min indihi. La ta'murunna bil ma'ruf, ini jamak. La ta'murunna, hendaklah kamu sekalian itu menyerukan bil ma'rufi, dengan perkara yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaknya kamu sekalian benar-benar mencegah atau melarang 'anil munkar, dari perbuatan mungkar. Wala ta'khudunna 'ala yadi dzalimi, dan hendaknya benar-benar atau sungguh-sungguh kamu memegangi atau menghalang-halangi ala yadi dzalimi, pada tangannya orang-orang yang berbuat dolim. Auliyab asanallahu alaikum iqaban min ngidihi, atau
Allah Subhanahu wa ta'ala ini bakal mengirim kepada kamu sekalian siksa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ini sebuah pilihan. Apakah kita mengambil pilihan untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi anil mungkar, atau kita tinggalkan tapi dengan catatan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan siksa, akan mengirimkan murkanya kepada kita semua. Jadi ini jelas bahwasanya kegiatan ngaji seperti ini diantaranya adalah untuk nolak bala, untuk nolak murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini dibiarkan tidak ada pengajian, dibiarkan suatu daerah itu tidak ada amar ma'ruf nahi anil mungkar, kita tidak peduli lagi dengan kemaksiatan, kemungkaran merajalela, kita tidak peduli anak-anak kita bergaul bebas, minum minuman keras, kita sudah tidak peduli lagi dengan praktek-praktek perjudian yang marak di mana-mana. Kita sama sekali tidak ada perhatian, baik itu tindakan nyata maupun dengan lisan. Ini nanti akan mendatangkan apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih peduli seperti ini, masih ada pengajian-pengajian, ada suara-suara dakwah, ngajak-ngajak kebaikan, ngajak sholat, ngajak zakat, ngajak puasa, ngajak tolong menolong, ada larangan-larangan kita jelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pergaulan bebas itu tidak boleh, kemudian judi itu tidak boleh, minum minuman keras, oplosan, ekstasi dan semacamnya itu tidak boleh, itu masih kita gembar-gemborkan. Ini hakikatnya bisa menolak murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini bentengnya murka Allah nggak datang, itu bentengnya diantaranya apa? Ngaji bersama. Ini jangan dianggap sepele, bukan hanya pantas-pantasan saja, tapi benar-benar ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ini kalau di negeri kita Indonesia ini di mana-mana masih ditegakkan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Kita lihat pondok-pondok pesantren, ya kan, sampai hari ini, sampai waktu ini semakin lama semakin banyak santrinya. Ini pondok-pondok pesantren. Saya dulu itu mondok di Lirboyo itu keluar dari Lirboyo itu tahun 99. Itu saya satu tamatan saya dulu itu ada 12 kelas. Jadi 12 kelas itu karena sekolahnya duduk seperti ini. Ini satu kelasnya itu diisi 80 sampai 100. Dulu itu sekitar santrinya 9 ribuan. Sekarang sudah hampir 40 ribu. Berarti semakin lama semakin pondok pesantren itu diminati oleh orang tua. Karena orang tua itu lebih percaya anaknya dititipkan di pondok pesantren tinimbang di sekolahan umum. Jadi sekarang itu pondok pesantren juga mengikuti kemajuan zaman, bukan hanya ngaji kitab saja, tapi ada juga pendidikan sekolahan umum. Keluar dari pondok pesantren itu sudah ada titelnya, ada yang apa titelnya, sarjana itu kan, tidak ketinggalan juga. Makanya semakin sekarang ini semakin lama, karena begitu dahsyatnya pengaruh daripada media sosial ini, orang-orang tua ini yakin mantap
anak-anaknya dititipkan di pondok pesantren. Inilah keuntungan bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya pendidikan-pendidikan di pondok pesantren, seminar-seminar di universitas-universitas Islam, ya kan, itu masih ada pendidikan agama, berarti masih menegakkan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Belum lagi ciri khas Islam yang ada di negeri kita ini ada pengajian-pengajian umum, ini juga amar ma'ruf nahi anil mungkar. Pas muludan kemudian diadakan pengajian muludan, peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah. Jadi muludan itu dikemas dengan sedemikian rupa bagusnya, ya, ada bacaan Al-Quran, ada tahlilannya, ya kan, kemudian ada ceramahnya, ya kan. Ini produk Islam yang ada di negeri kita. Tapi kalau yang nggak senang ini bid'ah, ya nggak senang, ya kan. Karena apa? Karena nggak tahu isinya, substansinya. Muludan itu sebenarnya amar ma'ruf nahi anil mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi anil mungkar itu diperintahkan agama. Nah ini kan sebagai media, sebagai sarana dakwah, terutama ngajak terhadap orang-orang awam. Nah ini kan perintah Al-Quran, wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, artinya ajaklah mereka manusia itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil hikmah, ya, karena masyarakat kita itu kan banyak, ada yang berpendidikan. Kalau yang berpendidikan ini bil hikmah, disampaikan dengan hikmah, yaitu dengan apa, ilmu-ilmu sesuai dengan apa tingkat pendidikannya, siapa yang mendengarkan. Tapi kalau masyarakat umum, ya kan, orang yang senangnya kerja, ya kan, kerjanya keras, ini biasanya lebih bisa menangkap apabila disampaikan dengan kata-kata sederhana, dengan cara-cara bergurau, ya kan. Ini sebenarnya lebih bisa menangkap, lebih memahamkan. Makanya ada pengajian-pengajian disampaikan dengan kata-kata sederhana, dengan bergurau-bergurau, ya kan. Itu lebih bisa ditangkap oleh masyarakat umum. Kemudian juga wajadilhum billati ahsan, menyampaikan dakwah kadang-kadang butuh dalil, butuh argumen, maka seorang dai harus juga menguasai masalah-masalah agama dengan sedalam-dalamnya. Ini pokoknya selama ada amar ma'ruf nahi anil mungkar, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan apa? Bencana. Allah tidak menurunkan siksa. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah saya bacakan tadi. Ini makanya harus kita lestarikan, ya. Pengajian-pengajian seperti ini harus dilestarikan, harus diadakan sebanyak mungkin di tempat-tempat yang lain. Ini harus ditiru seperti di Islamic Center, di Al Hidayah seperti ini dan lain-lain, ya kan. Ini harus dilestarikan. Karena apa? Karena ini salah satu daripada apa? Sarana seperti ini salah satu sebagai benteng
untuk menolak murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, idza habat, ketika sudah takut umatku, idza habat ummati, ketika umat itu takut, antakula lidolimi, takut apabila mengucapkan lidolimi kepada orang yang berbuat aniaya atau orang yang berbuat dolim, takut mengucapkan ya dolimu, wahai orang yang berbuat dolim, faqad tuwdi'a minha, maka benar-benar umat itu ditinggal. Wa makna dalika faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha, artinya selamat tinggal umatku itu artinya apa? Akan sangat dekat. Ini jadi ketika umatku itu sudah tidak ada keberanian, sudah takut mengucapkan terhadap orang yang berbuat dolim, ya dolimu, wahai orang yang berbuat dolim, sudah nggak berani seperti itu. Ada pelacur, nggak berani mengucapkan oh itu pelacur. Ada perjudian, tidak berani mengucapkan itu perjudian. Ini berarti umat itu sudah kehilangan kebaikannya, dekat dengan kerusakan. Jadi karena apa? Antara yang ma'ruf dan yang mungkar sudah samar, sudah tidak jelas. Orang sudah tidak bisa membedakan antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Ini kalau sudah terjadi, jadi umpama pergaulan bebas, ya kan, antara laki-laki perempuan hubungan seks bebas tanpa nikah, itu sudah dianggap hal yang biasa dan sudah tidak malu-malu, dan sudah tidak ada yang berani mengatakan itu adalah perbuatan zina, perbuatan yang dilarang. Itu berarti kebaikan-kebaikan umat sudah hilang, kerusakan-kerusakan umat sudah akan dekat. Jadi dhahaba khairuha wa dana halakuha. Makanya amar ma'ruf nahi 'anil munkar atau dakwah ajak-ajak ini harus kita semuanya perhatikan. Tapi tetap amar ma'ruf nahi 'anil munkar ini tetap kewajiban yang sifatnya itu adalah fardu kifayah. Jadi hanya sebagian. Kalau sebagian itu sudah ada yang melaksanakan, semua dianggap gugur, semua tidak dosa. Tapi kalau semuanya nggak ada yang melaksanakan, ini semuanya dosa. Atau sebenarnya mempunyai kemampuan tapi tidak mau, sehingga suatu daerah itu sama sekali tidak ada yang adzan, tidak ada. Sebenarnya ada umat Islamnya, masjidnya ada, tapi nggak ada suara adzan. Suara adzan aja nggak ada, ya kan? Ini berbahaya. Harus ada suara adzan. Termasuk suara adzan itu amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Ini harus ada. Makanya ini tidak boleh, tidak ada dispensasi bagi kita sebagai umat Islam untuk meninggalkan yang namanya dakwah. Dakwah nggak boleh ditinggalkan. Kalau tiap-tiap kita ini sebenarnya, ya kan, ini kan sebagai pemimpin, ada yang menjadi pemimpin keluarga, jadi tanggung jawab. Ada yang sebagai seorang guru terhadap murid-muridnya, ini harus tanggung jawab, harus ditunaikan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Sebagai takmir masjid, ini juga punya tanggung jawab bagaimana masjid ini bisa ramai jamaahnya, bagaimana masjid ini bisa makmur, ya kan,
bagaimana masjid ini bukan hanya sebagai sarana sholat saja, tapi juga sebagai dakwah. Kan masjid zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk ngaji. Ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh baginda Rasul di mana? Ya kadang-kadang di masjid. Kadang-kadang di mana turunnya itu kemudian disampaikan. Makanya tidak ada salahnya kalau masjid ini untuk sarana dakwah, ajak-ajak kebaikan. Karena kalau kita ngaji, iman kita terjaga. Yang bisa menjaga iman itu diantaranya pengajian. Terjaga ketaatannya, terjaga ketakwaannya kepada Allah. Karena hatinya itu ketika mendengarkan ayat-ayat Allah kemudian bisa muncul ingat, ya kan, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wala yakbalullahu ta'ala al-a'dara al-baridata wat ta'allulatil kadibata. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menerima alasan-alasan yang lemah. Al-a'daro al-baridata, ini alasan yang lemas. Wa ta'allulatil al-kadhibah, begitu juga alasan-alasan bohong. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menerima alasan yang lemah atau alasan-alasan yang bohong, allati yata'allalu biha abna'uz zamani fi tarkil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Di mana alasan-alasan tersebut digunakan orang-orang sekarang, digunakan untuk sebagai alasan meninggalkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Jadi alasan kenapa kok tidak mau ngaji, kenapa kok tidak mau ceramah, kenapa kok tidak mau memberi nasihat, alasannya punya alasan-alasan. Kalau alasannya itu bohong, alasannya itu lemah, argumentasinya itu lemah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alasan-alasan itu seperti apa? Wadzalika kaqaulikum innahu la yuqbalu minna mahma amarna au nahaina. Ini contohnya, ada sebagian orang mengatakan kalau saya ini amar ma'ruf nahi mungkar enggak diterima, enggak didengarkan, ya kan? Ketika saya itu melarang enggak didengarkan, ketika saya itu memberi nasihat enggak didengarkan. Ini alasan-alasan seperti itu tidak diterima. Au innahu yahsulu lana biwasitatil amri wa nahyi adalla nutikuhu wa asbahi dalika. Atau seperti hanya alasan kalau sampai melaksanakan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, nanti yang terjadi adalah disakiti, di mana saya ini tidak tahan, tidak mampu menghadapi hal-hal yang seperti itu. Jadi ini alasan juga, ini tidak diterima. Jadi tidak boleh, umpama punya ilmu, tidak boleh, ya kan, disuruh untuk ngaji kemudian tidak mau ngaji, tidak boleh seperti itu. Alasan apa? Nanti kalau aku ngaji nggak ada yang mendengarkan. Kalau disuruh ngaji harus ngaji, ya kan? Karena yang nyuruh itu sudah percaya kepada kita. Makanya Abdulun nas, lebih baik-baiknya manusia, al mu'minul alim, orang mukmin yang punya ilmu agama. Jadi sebaik-baiknya manusia itu al mu'minul alim,
orang mukmin yang punya ilmu. Wa idah tija ilaihi nafa'a, ketika dibutuhkan berangkat memberi manfaat. Ini sebaik-baiknya manusia itu orang mukmin yang punya ilmu, ketika dibutuhkan berangkat memberi kemanfaatan. Disuruh doa berangkat doa, disuruh tahlilan berangkat, ya kan, tahlilan, suruh ngimami berangkat ngimami, karena punya ilmu, ya kan. Jadi sebaik-baiknya manusia itu orang yang beriman yang punya ilmu, ketika dibutuhkan memberi manfaat. Lah apabila tidak dibutuhkan ya ndak apa-apa. Wa idastughniya alaihi, apabila tidak dibutuhkan ya ndak masalah. Wong punya ilmu, ya kan. Ilmu ini dibutuhkan ya ndak apa-apa, enggak dibutuhkan ndak jadi masalah. Kalau ndak dibutuhkan, ndak ada panggilan umpama fastaghna nafsahu, ilmu itu dibutuhkan untuk mencukupi diri sendiri. Kan kita butuh ilmu. Mau sholat butuh ilmu, kita menghadapi orang banyak butuh ilmu, kita jual beli butuh ilmu, mengatur keluarga sebagai seorang suami butuh ilmu. Makanya ilmu itu penting, yaitu sebaik-baiknya manusia itu orang yang beriman yang punya ilmu. Kemudian ilmu itu untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Kalau memang itu tidak dipakai, kalau dipakai berangkat, ya kan, suruh pengajian. Kalau memang punya ilmu. Jadi ilmu itu penting. Apa-apa itu butuh ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, mardudatun latubalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Minal mahdi ilah lahat, mulai dari masih kita kecil bandulan, ya kan, masih kita kecil sampai kita nanti masuk ke liang lahat, itu masih membutuhkan ilmu. Jadi jangan bosan-bosan mencari ilmu. Kita menghadapi istri itu butuh ilmu, mengatur keluarga butuh ilmu, kita bermasyarakat juga butuh ilmu. Semuanya itu butuh ilmu. Kita hidup juga butuh ilmu. Makanya ilmu itu wajib kita cari. Kalau kita sudah punya ilmu, ya kan, itu apakah dibutuhkan orang lain atau tidak? Kalau dibutuhkan orang lain, ya kita berangkat, kita penuhi apa yang menjadi permintaannya. Tapi kalau tidak, ilmu itu tidak basi, ilmu itu tetap berguna untuk dirinya sendiri. Abdulun nas al mu'minul alim, sebaik-baiknya manusia adalah al mu'minul alim, orang mukmin yang punya ilmu. Wa idah tija ilaihi, apabila dibutuhkan nafa'a, memberi manfaat. Wa idastughniya alaihi, apabila tidak dibutuhkan ya ndak apa-apa. Fastaghna nafsahu, ilmu bisa untuk kebutuhan mencukupi dirinya sendiri. Karena kita semua ini juga butuh ilmu. Mau sholat bagaimana caranya agar supaya khusyuk, butuh ilmu. Ya kan, agar supaya sholatnya sah butuh ilmu. Makanya ngaji ini tidak sia-sia. Senang atau tidak senang, ngaji itu tidak sia-sia, sebagai pengalaman. Karena pengalaman ini penting. Pengalaman adalah guru yang paling utama, ya kan, pengalaman. Biar tahu, nanti dipraktekkan, ya kan, dalam kehidupan kita dipraktekkan ilmu-ilmu itu. Kalau yang nggak berkenan ya nggak sah, ya kan. Kalau yang berkenan dipraktekkan.
Itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi jelas sekali bahwasannya kita semuanya ini diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Artinya orang baik itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi menjadi baik itu juga untuk orang lain. Jadi menjadi umat Islam itu tidak cukup baik hanya dirinya sendiri, atau masuk surga hanya cukup dirinya sendiri, tetangganya masuk neraka, keluarganya masuk neraka, yang penting dirinya masuk surga. Enggak seperti itu. Masuk surga itu bersama-sama. Menjadi orang baik juga harus bersama-sama. Enggak boleh sendiri, ya kan? Apalagi yang lain nih, itu diponis itu neraka, enggak boleh. Jadi masuk surga itu bersama-sama. Artinya apa? Artinya menjadi orang baik itu tidak cukup memperbaiki diri kita sendiri, tapi juga memperbaiki orang lain. Karena itu juga kewajiban. Kalau orang itu kok baik hanya dirinya sendiri, kemudian yang lain itu dibiarkan, itu juga dosa, ya kan? Itu juga dosa. Karena apa? Karena kita ini diwajibkan menjaga agar supaya diri kita selamat, tapi keluarga kita harus juga selamat. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Jadi alasan-alasan untuk tidak amar ma'ruf nahi anil munkar seperti alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbagi dalika min tawahumati man la basirata lahu wala ghirata ala dinillahi. Jadi dan lain-lain alasan dari sesuatu yang menjadi tawahum, atau apa, menjadi sesuatu yang tawahum atau pendapat yang salah dari orang-orang yang tidak mempunyai mata hati. Wala ghiyarata ala dinillah, dan orang-orang yang tidak mempunyai kecemburuan, atau orang-orang yang tidak mempunyai perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yajuyu as-sukutu inda tahaqquqi wuqu'il ada al-kasir. Jadi boleh tidak amar ma'ruf nahi anil munkar, itu boleh kalau memang benar-benar sudah jelas kalau menjadi seorang dai kemudian itu benar-benar nanti akan disakiti, ya kan? Itu tidak apa-apa. Jadi wa inna ma yajuyu as-sukutu, jadi as-sukutu diam, tidak amar ma'ruf nahi anil munkar, itu boleh inda tahaqquqi wuqu'il ada, ketika jelas-jelas terjadi penganiayaan atau terjadi adanya disakiti al-kasiri yang banyak, autayakuni adamil kubuli, atau benar-benar yakin bahwasanya ketika amar ma'ruf nahi anil munkar akan ditolak, tidak diterima, itu boleh tidak amar ma'ruf nahi anil munkar. Wa ma'a wujudi dzalika fal amru wa nahyu abdalu wa aula ghairu annahu yaskutu al wujubu. Jadi kalau memang benar-benar itu disakiti, kemudian benar-benar sudah yakin kalau ngaji itu tidak didengarkan, kalau ngaji itu tidak diterima, kalau memberi nasihat terhadap orang lain itu tidak didengarkan dan tidak diterima, itu meskipun seperti itu, tapi lebih abdolnya itu tetap menjalankan amar ma'ruf nahi anil munkar, tapi sudah gugur kewajibannya kalau memang tidak didengarkan. Memberi nasihat kok tidak didengarkan, sudah gugur kewajibannya. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian kita larang, kita tidak didengarkan, tapi kan kita sudah
disampaikan, sudah diingatkan, kemudian dia tidak mendengarkan, ya sudah, gugur kewajiban. Tapi yang lebih baik tetap kita ingatkan. Oleh itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh minum minuman keras, nanti bisa menyakiti badan, tidak boleh bergaul bebas, ya kan, ini nanti bisa berbahaya, ya kan, dan lain sebagainya. Wal ujubu anna hadakum idza sutima au ukhida mimalihi walau syai'an yasiran tuduyiko alaihi ad-dunya wala yumkinuhu as-sukutu wala yata'allalu bi syai'in min tilkal ta'allulati allati yata'allalu biya fi sukuti 'alal munkarati. Jadi yang sangat mengherankan itu adalah bahwasanya jadi ini lanjutkan mana tadi, wal ujubu, jadi yang sangat mengherankan anna ahadahum, sesungguhnya di antara mereka itu ketika ida sutima, ketika dia itu dipisui atau dikatai yang tidak baik, au ukhida mimalihi, atau diambil hartanya, walau syai'an yasiran, walaupun diambil hartanya itu sedikit, tuduyiko alaihi dunya, maka seakan-akan dunia itu menjadi sempit, wala yumkinuhu as-sukutu, dia itu tidak mungkin dia itu tinggal diam, ya kan? Tapi wala yata'allalu bi syai'in, mereka itu tidak membuat alasan min tilkal ta'allulati, dari alasan-alasan tersebut, alladzi yata'allalu biya bisukuti, yaitu alasan-alasan yang dijadikan alasan di dalam diam atau tidak amar ma'ruf nahi anil mungkar. Jadi artinya apa? Sekarang itu banyak orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi anil mungkar dengan alasan-alasan yang mereka pakai. Tapi ketika diambil hartanya sedikit, kemudian dia ngamuk, ya kan? Kemudian ketika dia itu dipisui, apa pisui itu umpama dikatai kotor, kemudian dia ngamuk, ya kan? Nah ini yang menjadi apa? Yang menjadi permasalahan yang menakjubkan seperti itu. Bal hadza mahmalun aw wajhun siwa anna a'radahum wa amwalahum a'azzu 'alaihim min dinihim. Jadi apakah ini bisa diambil kesimpulan, ya kan? Bisa diambil keterangan bahwasanya mereka itu di dalam menjaga kehormatannya, di dalam mempertahankan hartanya itu lebih kuat dibanding agamanya. Wa idza salamna lakum annahu la yusma'u minhum idza amaru au angkaru paman ladzi yuhmilukum ala mukhalatati ahlil munkar wa mu'asyaratihim. Kemudian bolehlah kita menerima, kita taslim, kita sepakat bahwasanya ketika mereka itu amar ma'ruf nahi anil munkar itu tidak didengarkan, tapi apa alasannya yang mendorong mereka kemudian mereka itu bergaul kepada orang-orang yang ahli mungkar atau berteman kepada orang-orang ahli mungkar. Waqad aujaba wa alaihim tarkahum wal i'radu anhum mahma lam yastajibu wa rasulahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sungguh mewajibkan agar supaya meninggalkan mereka orang-orang yang berbuat
mungkar. Wal i'radu anhum, dan berpaling dari mereka. Mahmalam yastajibu lillahi wa rasulihi, ketika mereka tidak patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabata anal ladzi yushahidu al munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrah syarikun li ashabiha bil ismi. Nah, ini jelas di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kalau seseorang itu melihat kemungkaran, jadi ada seseorang melihat kemungkaran dan dia itu tidak mengingkari padahal itu mampu, itu berarti syarikun li ashabiya bil ismi, sama-sama mendapatkan dosa. Jadi kalau melihat kemungkaran kemudian mampu untuk merubah, mampu untuk mengingatkan, tapi tidak diingatkan, kemungkaran itu dibiarkan, itu sama-sama dosa, ya kan? Wa kadzalikal ladzi yardha biha wa illam yakun hadiron 'alaiha. Begitu juga orang yang ridho dengan kemungkaran meskipun dia itu tidak hadir. Umpama di kampung sebelah ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada perjudian umpama, ada pelacuran umpama. Meskipun tidak hadir tapi kita ridho, di dalam hati kita ridho, dianggap biasa, ya. Itu juga termasuk meskipun tidak hadir itu termasuk dosa. Wa in kana bainahu wa bainal maudi alladzi tu'malu bihi mislu ma bainal masyriq wal maghrib, ya kan? Meskipun jarak antara orang yang ridho dengan tempat di mana tempat itu dibuat kemungkaran, dibuat kemaksiatan, dibuat melakukan perbuatan dosa, tempatnya jaraknya itu di antara tanah timur dan di barat. Itu kalau kita tahu kemungkaran, tetap di dalam hati harus ingkar. Kalau tidak ingkar itu mendapatkan dosa. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita tahu bagaimana kita menyikapi masalah kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran, ada kemaksiatan, yang pertama rubah dengan tangan kalau bisa, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkar di dalam hati. Jangan sampai kita ridho. Kalau kita ridho, ya kan? Kalau kita ridho, kita mendapatkan dosa. Jadi kalau ada kemungkaran, tetap di dalam hati harus ingkar, agar supaya kita tidak dosa. Itu harus ingkar. Kalau tidak ingkar, kita dosa. Walaupun kemungkaran itu jauh. Umpama kita di Indonesia, kemungkaran itu di Amerika. Ada kemungkaran di sana. Melihat video, melihat televisi, di sana ada kemungkaran umpama, ya, telanjang pergaulan bebas, kita harus tetap ingkar di dalam hati, agar supaya tidak syarikun fil ismi, tidak sama-sama di situ termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita tambah ilmu, ya kan, dalam menyikapi lingkungan yang ada. Kalau ada kemungkaran berarti kita harus bisa merubah. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan ucapan. Kalau tidak mampu dengan ucapan karena kita lemah, kita harus tetap bersikap ingkar terhadap kemungkaran tersebut. Kalau kita tidak ingkar, kita kok rela ridho dengan adanya kemungkaran itu, berarti sama-sama kita sama orang-orang yang melakukan ingkar, sama-sama mendapatkan dosa. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.